Aku dan Mimpiku, karya Tantri. Aku berusaha tersenyum padanya. Dia adikku. Aku menyuruhnya tidur dan aku pergi mencari makanan untuknya. Mata bulatnya memandangku sayu. Seandainya saja dia tumbuh seperti anak-anak yang lain, dia pasti akan menjadi yang tercantik di antara yang lain. Tiba-tiba ia memelukku erat sekali. Mengapa tiba-tiba aku tak ingin meninggalkannya? Ia tersenyum menggemaskan. Saat dia bicara, aku hanya mengangguk saja. Bicaranya mulai aneh-aneh, pasti karena lapar. Aku meninggalkannya untuk mencari sesuatu yang dapat kami makan di tong sampah. Itulah makanan kami sehari-hari. Sisa-sisa makanan yang sebenarnya lebih layak untuk seekor kucing. Bahkan, mungkin makanan untuk peliharaan tikus-tikus itu lebih nikmat dari makanan kami. Kaki kurusku mulai tak tahan menyangga tubuh keringku sendiri. Begitu tamakkah mereka hingga tak menyisakan sesuap nasi pun untuk kami. Aku terduduk lemah. Bagaimana keadaanmu, adikku? Bersabarlah, kakak pasti akan pulang membawakanmu sesuap nasi. Tak terasa, air mataku bergulir. Haruskah aku mengemis? Tentu saja tidak. Sampai kapanpun aku tak akan pernah mengemis pada siapapun. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut menepuk bahuku pelan. Wajahnya penuh kedamaian. Senyumnya begitu lembut. Kerudung panjangnya berkibar ditiup angin malam. Ibu, tiba-tiba aku teringat akannya. Dia bertanya, malam-malam seperti ini, kenapa duduk di pinggir jalan sendirian, Dik? Kemudian, aku menjawab, aku mencari makanan untuk adikku, tapi tidak mendapatkannya. Bagaimana aku harus kembali padanya? Aku tak mengerti kenapa orang-orang kaya itu begitu tamak, tak pernah memperhatikan kami yang ada di sekitar mereka. Tanpa sadar, aku menumpahkan semua gejolak hatiku padanya. Kemudian, dia mengajakku masuk ke sebuah tempat yang menurutku sangat bagus, seperti masuk ke istana Nabi Sulaiman saja. Ini rumahku, kalau kau lapar datanglah ke sini, ucap seorang ibu tadi. Aku tercengang, benarkah? Aku tidak perlu lagi mengacak-acak tempat sampah. Ternyata masih ada orang sebaik ini di dunia. Kemudian dia menyuruhku pulang untuk berbagi makanan dengan adikku. Aku langsung mengangguk cepat. Tak tahu apa yang harus kukatakan padanya. Terima kasih Tuhan, ternyata kau masih menyayangiku. Aku berlari bagai kesetanan, tak sabar untuk bertemu adikku. Aku membawa makanan lezat. Adikku pasti menyukainya. Saat ku kembali, ternyata ia masih terlelap tidur. Tak meringkuk seperti biasanya. Dik, bangunlah, ucapku. Tak lama kemudian, aku bertanya-tanya, mengapa dia tak bergerak? Dik, bangunlah, apakah kau tak lapar? Lihatlah, aku membawa banyak makanan lezat. Dia masih tidak bangun. Haruskah aku menyalahkan keadaan? Haruskah aku menyalahkan para tikus berdasi yang telah membuat hidup kami sengsara? Aku terus membangunkan adikku, namun ia tidak mau membuka matanya. Bahkan saat hujan mulai mengguyur tubuh kami. Tiba-tiba, aku mendengar seseorang memanggilku, menyuruhku untuk sholat subuh. Aku membuka mata perlahan. Aku berada di atas kasur hangatku. Kulihat tembok berwarna biru cerah, meja belajar di pojok ruangan dengan buku-buku di atasnya. Ibuku membelaiku lembut. Kau kenapa? Ternyata aku hanya bermimpi. Tak
bisa kubayangkan jika mimpiku jadi kenyataan. Kupeluk ibuku erat. Apakah ada orang-orang yang mengalami hal serupa seperti mimpiku? Dari balik jendela, ku menangkap sesosok tubuh kecil berpakaian kumal menatap nanar ke dalam rumahku. Kapankah negeriku akan pulih tanpa ada kemiskinan?